Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 17 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. I look for you everywhere, kata dia. Dia selalu melihat kamu kayak ada di mana-mana gitu ya. Saking dia rindunya sama kamu ya, sampai dia ngehalu kamu itu ada di mana-mana, kata dia. Tuh, dia cinta banget sama kamu. I love you, kata dia. Ternyata di sini dia ya yang duluan meninggalkan kamu. Tapi untuk hari ini menurut dia butuh waktu untuk healing dulu. Ya, dia tahu dia telah kehilangan segalanya. Termasuk kamu ya. Menurut dia itu kehilangan kamu itu adalah kehilangan segalanya. Ya, mungkin karena di sini dia sangat cinta sama kamu, jadi menurut dia kamu adalah yang segalanya gitu. The Fool reverse, Nine of Pentacles reverse, Knight of Pentacles, Four of Cup reverse, the Star reverse, and Five of Pentacles reverse. Aku lihat di sini entah dia ini sudah datang lagi ke kamu atau bagaimana ya, tapi kamu sampai detik ini kamu nggak yakin sama orang ini ya. Kamu masih ragu dengan perasaan dia terhadap kamu ya, karena di sini kamu dan dia ini terkoneksi kembali ya. Mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah kembali lagi, balikan lagi, atau dia sudah datang ke kamu, atau kalau dia belum secara fisik datang, mungkin kamu udah mulai terkoneksi secara batin. Nah, itu aku lihat di sini kamu malah merasa tidak yakin, tidak tenang, tidak merasa aman gitu ya terhadap si dia. Kamu kayak apa ya, nggak siap ya, nggak siap. Kamu takut untuk berkomitmen, untuk menjalin suatu hubungan yang sah ya, pernikahan gitu bersama dia. Jadi dari sisi kamunya lah yang apa ya, menolak gitu ya, menolak adanya komitmen gitu. Jadi membuat hubungan kamu dengan dia ini lemah dan gampang goyah ya. Dan aku lihat di sini kamu itu kayak, kalau orang ini udah datang lagi, kamu tuh kayak udah nggak terlalu peduli gitu loh dengan komunikasi bareng dia gitu ya. Kamu nggak memfokuskan komunikasi lagi dengan dia ya. Kalau dia menghubungi ya kamu mungkin ya kamu tanggepi, tapi kalau enggak ya udah gitu. Kamu kayak apa ya, udah kayak nggak peduli gitu dengan komunikasi ini. Karena di sini aku lihat kalian itu masih sama-sama sibuk dengan hal keduniawian ya, sama-sama sibuk dengan kerjaan, mencari uang kayak gitu. Dan kamu ini beriling dengan orang yang suka mengumpulkan harta gitu ya, harta benda. Dan orangnya memang pengen menuntut semua keuntungan tanpa berusaha keras gitu ya. Jadi dia pengen kerja, dia pengen dapat uang yang banyak tapi nggak mau kerja keras gitu.
Dan orang ini juga mungkin dia punya hutang gitu ya, punya hutang, atau dia ini punya suatu tagihan ya, tagihan apa gitu dalam kehidupan dia, atau dia ini punya tanggungan keluarga besar yang harus dia tanggung, biaya perekonomiannya perekonomiannya kayak gitu. Dan orang ini juga nggak jujur, orang ini masih bermuka dua ya, dalam hal-hal yang romantis gitu. Di depan kamu kayaknya tertarik, bergairah, tapi ternyata ya masih suka main-main di belakang ya. Dan orang ini aku lihat juga orang ini gengsian ya, orang ini gengsian, orang ini masih masih sibuk lah ya mementingkan harta kekayaan atau keuangan atau finansial daripada tentang cinta-cintaan kayak gitu ya. Jadi dia masih sibuk dengan hal-hal yang bersifat keduniawian. Dan orang ini ya memang masih gila kerja sih ya, masih gila kerja, juga orangnya keras kepala. Kalau dia punya prinsip apa gitu ya, punya prinsip A, itu akan sulit untuk kamu goyahkan ya, untuk kamu bisa rubah prinsip dia gitu. Jadi dia orangnya memang pemegang prinsip banget ya. Jadi ya terlihat bahwa dia orang yang sangat keras kepala. Tapi sebenarnya orang ini bisa kok diandalkan ya. Dan orang ini juga kalau terhadap keluarga, terhadap orang tua itu berbakti ya, orang yang berbakti banget. Dan memang orang ini tuh ini tidak suka mengambil resiko dalam hubungan ya, dalam hubungan. Kalau misalkan dia udah ngerasa hubungan ini berat, hubungan ini banyak rintangannya, dia akan lari, dia nggak akan memperjuangkan hubungan ini gitu. Dan memang kalau menjalin hubungan dengan dia ini ya, memang bisa diandalkan, cuman nggak terlalu mendebarkan atau gimana gitu ya. Kamu kayak kayak hambar ya, ya kan itu mungkin dia orangnya kaku ya, atau mungkin karena dia orangnya gila kerja ya, kerja aja dia, pikiran dia ya, hidup dia cuma disibukkan oleh pekerjaan. Makanya di sini ketika kamu ngejalin hubungan dengan dia atau dekat lagi dengan dia tuh kayak ya hambar biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang mendebarkan dalam percintaan kayak gitu dengan dia. Dan aku lihat juga nampaknya orang ini juga baru putus ya, entah ini dengan kamu ataupun dengan orang lainnya, tapi intinya dia abis patah hati dengan seseorang. Kemudian sempat dia mengisolasi diri, sempat dia menarik diri ya dari kerumunan orang-orang kayak gitu ya. Nah, karena kecewa dengan hubungan dia yang telah berakhir kemarin. Kemudian karena ini udah Four of Cup-nya reverse, jadi orang ini sudah healing ya, atau mungkin lagi healing dari perasaan kecewa, patah hati, sakit hati seperti itu. Dan aku lihat di sini memang dia tidak mau terburu-buru juga untuk membuka hati dengan siapapun. Kalau misalkan dia datang ke kamu misalkan ya dia nggak mau terburu-buru juga untuk merealisasikan perasaan dia ke kamu. Maksudnya tuh menunjukkan perasaannya ke kamu. Dia di sini ya baru healing ya, baru sembuh dari rasa sakit. Jadi baru memulai step dari pengakhiran rasa kecewa dia, kemudian baru memulai
baru mengakhiri dari step kecewa dia, sekarang baru memulai awalan baru untuk melangkah maju gitu. Jadi dia nggak saat ini tuh lagi nggak terburu-buru gitu ya, atau gegabah atau ceroboh, atau cepat-cepat ngebuka hati gitu ya. Ini bisa dibilang proses lah ya, proses untuk membuka hati kembali, tapi bukan berarti dia langsung memberikan pernyataan cinta atau langsung memberikan perasaan dia ke seseorang ya, ke kamu kayak gitu. Jadi mungkin aku rasa di sini dia baru-baru banget datangnya ke kamu, baru-baru banget. Ya bisa dibilang ini PDKT-an lagi gitu ya, atau perkenalan lagi, atau ya say hello kayak gitu ya dia terhadap kamu. Jadi dia nggak langsung mengharapkan perasaan kamu ke dia dan dia ke kamu kayak gitu. Dia nggak langsung menaruh hati gitu. Karena ini aku lihat juga dia baru sembuh dari rasa sakit, kemudian lagi melangkah maju untuk berbaikan lagi dengan kamu, atau ya hanya sekedar untuk silaturahmi seperti itu ya, perkenalan lagi kayak gitu. Dan di sini dia sadar ya, dia tahu dia telah kehilangan kepercayaan dari kamu. Entah apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu ya, entah mungkin dia pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, membohongi kamu ya, nih kan, tidak jujur sama kamu, egois terhadap kamu ya. Jadi the Star Reverse ini dia sadar nggak mudah gitu ya mendapatkan lagi kepercayaan dari kamu. Makanya di sini dia juga nggak terburu-buru untuk menaruh hati atau mengharapkan perasaan kamu ke dia gitu juga ya. Jadi ya dia datang, kalau dia sudah datang itu ya baru proses ya, baru proses untuk pendekatan kembali gitu. Tapi dia tidak mengharapkan keterburu-buruan untuk mendapatkan hatimu kembali, karena di sini the Star ya, dia tahu bahwa dia pernah mengecewakan kamu, sehingganya dia sadar dia telah kehilangan kepercayaan dari kamu. Nah, the Star Reverse berarti ada kok niatan dari dia untuk memperbaiki hubungan dulu dengan kamu ya, menghilangkan atau memperbaiki luka yang pernah dia torehkan ke hatimu gitu ya, ke kehidupan percintaanmu. Dia ingin memperbaiki itu dulu terhadap kamu. Dia pengen menghilangkan karma-karma buruk yang dia alami, dan dia sadar karma buruk itu dia dapatkan karena telah menyakiti kamu. Jadi di sini dia ada niatan dari dia untuk memperbaiki hubungan dulu dengan kamu kayak gitu. Dan dia juga sadar setelah apa yang pernah terjadi di hubungan dia sebelum-sebelumnya, kok nggak ada yang berhasil gitu ya, bahkan kayak cuman lewat gitu aja. Nah, aku lihat dia sampai punya pemikiran, bahkan dia mungkin mempercayai ya bahwa orang-orang yang tepat itu tidak akan pernah datang di kehidupan dia. Makanya di sini setelah dia berintrospeksi diri ya, setelah dia introspeksi diri, dia sadar oh ternyata dia banyak melakukan suatu kesalahan dengan seseorang, dan termasuk ini kamu ya. Jadi dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, dia ingin menghilangkan karma buruk yang dia dapatkan kayak gitu. Termasuk ya itu tadi, nggak ada yang sukses, nggak ada yang tepat. Orang-orang atau lawan jenis ya, atau pasangan yang bisa stay lama dengan dia atau sukses menjalani hubungan dengan dia gitu. Dan saat ini aku lihat ketika dia sudah datang ke kamu, dia memang akan melewati atau menaklukkan tantangan masa lalu dia bersama kamu kemarin. Apapun masalah yang pernah terjadi di antara kalian, dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia pengen kalian koneksinya akan baik-baik lagi kayak gitu. Dia akan mencoba untuk membuat hubungan kalian baik-baik lagi kayak gitu ya.
Dan aku lihat juga di sini dia mulai mencoba untuk memasuki romansa dengan kamu gitu. Ada niatan dari dia ingin memasuki romansa bersama kamu lagi, karena di sini dia ingin membuat apa nih, menghidupkan kembali ya, menghidupkan kembali, atau dia ingin membuat peluang ya, membuat peluang untuk menemukan menemukan cintanya kamu lagi ya, bahkan menemukan apa ya, gini, dia yakin bahwa kamu itu masih suka sama dia, masih cinta sama dia. Jadi di sini dia mencari peluang untuk menemukan perasaan kamu lagi terhadap dia, karena di sini kan dia masih cinta ya sama kamu. Dia pengen mempersatukan lagi cinta kalian gitu. Dia ingin membuat peluang untuk menyatukan kembali cinta kalian, menghidupkan kembali ya, menghidupkan kembali hubungan kalian ya, dan bahkan di sini dia pengen membuat kemajuan dalam hubungan kalian gitu ya. Dan aku lihat juga di sini mungkin kamunya juga sebenarnya terbuka juga, orangnya sudah mulai terbuka juga. Mungkin kamunya juga single ya sekarang, nggak dengan siapapun kayak gitu. Jadi dia melihat tantangan itu, tantangan untuk menjalin hubungan dengan kamu itu udah berkurang. Jadi oke lah, dia akan menyusup ya ke kehidupan percintaanmu ya. Jadi dia pengen menjalin hubungan. Dia akan mencoba mencari peluang untuk bisa kamu terima lagi cintanya gitu. Pengen membuat peluang untuk beromansa lagi dengan kamu, kayak gitu sih kalau aku lihat dari kartunya ya. Jadi inilah seperti ya niatan dia ya, ini kayak cerita seperti niatan dia ketika dia datang ke kamu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan pembacaanku. Dan untuk zodiaknya ini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.